Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita mengucap syukur kita masih kembali lagi dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita masih ada di dalam rangkaian hari-hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ya, setelah nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29. Saya akan beri judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Kebangkitan Yesus Memulihkan. Saya bacakan firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Firman Tuhan ini mencatat sebuah peristiwa kebenaran yang menjelaskan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada ke-11 para murid. Saat itu mereka sedang berkumpul, dan sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid ini untuk meneguhkan kembali bahwa dia hidup, dia bukan Allah yang mati, dia bukan Yesus yang mati. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus ingin memulihkan. Tuhan Yesus ingin mengembalikan lagi kehidupan rohani para murid, karena penyaliban Yesus dan kematian Yesus itu sudah membuat mereka berubah. Kematian dan penyaliban Tuhan Yesus itu sudah membuat hati mereka berubah kepada Tuhan. Sebab itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada para murid untuk memulihkan hati mereka, rohani mereka dalam melayani dan mengiring Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan mencatat apa yang dialami oleh para murid. Di dalam ayat yang ke-19, firman Tuhan mencatat apa yang dialami oleh para murid setelah Tuhan Yesus disalib, mati, dan dikuburkan. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Keadaan para murid setelah penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, penguburan Tuhan Yesus, mereka dilingkupi dengan perasaan takut. Kalau guru mereka ditangkap, guru mereka diadili, guru mereka disalib, dibunuh. Para murid-murid juga mengalami perasaan takut. Mereka takut jangan-jangan setelah Yesus disalib, setelah Yesus mati, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya juga akan ditangkap,
diadili, disalib, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sebab itu ketika mereka berkumpul, mereka kunci semua. Pintu jendela dikunci semua. Karena takut. Karena hati mereka takut. Kalau kita perhatikan situasi kehidupan dunia ini, siapa yang tidak mengalami perasaan takut? Siapa yang tidak mengalami rasa takut dalam hati kita? Khususnya situasi dan kondisi pada hari-hari ini. Keadaan yang mencekam, keadaan yang terjadi dalam kehidupan dunia kesehatan, dunia pekerjaan, dunia perekonomian, dunia keamanan, itu mau tidak mau membuat hati kita menjadi takut. Takut. Dan itulah yang dialami oleh para murid setelah Yesus disalib, setelah Yesus mati. Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami sebuah perasaan ketakutan. Itu pengalaman keadaan dari para murid. Sebenarnya mereka itu takut. Sebenarnya mereka itu gentar dengan kehidupan yang mereka hadapi, yang mereka alami pada saat itu. Yang kedua, dicatat di dalam ayat yang ke-27. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Mereka takut yang pertama, kemudian yang kedua, mereka sebenarnya itu, khususnya bagi mereka yang belum pernah melihat kebangkitan Yesus, belum pernah melihat seperti Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, mereka dalam hati mereka ada sebuah keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakpercayaan tentang kebangkitan Yesus. Dan itu rupanya diwakili oleh Thomas. Keadaan para murid secara menyeluruh itu diwakili oleh Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Takut membuat hati tidak percaya. Padahal kalau kita memperhatikan pengakuan dari murid-murid, pengakuan dari para murid ini, mereka menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus. Setelah lebih kurang 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani para murid mengikuti kemanapun Yesus pergi, mereka berpikir, waduh ini dia Yesus yang kami akan harapkan untuk membebaskan kami, melepaskan kami, menjadi raja atas bangsa Israel. Ini dia yang kami harapkan. Tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disalib, mati, sudah pupuslah. Habislah pengharapan mereka. Habislah pengharapan mereka. Ini keadaan para murid. Injil Lukas pasal 24 ayat 21, ketika 2 orang turun dari Yerusalem ke Emmaus, dicatat itu adalah Kleopas. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pengakuan dari Kleopas kepada Tuhan Yesus itu dia berkata, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara memasuki tahun 2020 ini, kita mulai memiliki pengharapan, Tuhan, tahun ini aku ingin memiliki ini. Berkati pekerjaanku supaya aku dapat memiliki perkara ini. Tapi begitu bulan Maret bangsa kita dilanda dengan corona,
Pupuslah sudah. Habislah sudah pengharapan kita. Karena pekerjaan kita terkena imbasnya. Habislah sudah pengharapan kita. Dan pengharapan yang pupus itu membuat kita tidak percaya. Ketakutan dan tidak percaya karena pengharapan kita habis. Pengharapan kita sirna. Tapi kita bersyukur karena Yesus bangkit dan Yesus harus menampakkan diri kepada para murid 40 hari. Salah satu tujuannya yang kita angkat sebagai tema pada pagi ini untuk memulihkan kehidupan mereka. Untuk mengembalikan lagi perasaan takut itu diubah lagi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat kebenaran ini bahwa kebangkitan Yesus itu memulihkan para murid. Kebangkitan Yesus itu juga akan memulihkan saya, memulihkan bapak-bapak, memulihkan ibu-ibu, memulihkan pemuda remaja. Mungkin hari-hari ini engkau dicekam dengan ketakutan. Engkau dicekam dengan ketidakpercayaan karena kita melihat pengharapanku sirna. Tapi firman Tuhan pagi ini datang kepada kita untuk memulihkan kembali hati kita, kehidupan kita, supaya kita dibangun lagi pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama apa yang Tuhan kerjakan kepada para murid ini untuk memulihkan kehidupan mereka. Yohanes patsalnya yang ke-20 tadi, kalau kita melihat ada sebuah kalimat yang Yesus ucapkan kepada para murid, dan itu diucapkan 3 kali. 3 kali. Dalam perikop yang ada dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-28, 29, 3 kali Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19 dia berkata demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang Tuhan ingin pulihkan, kebangkitan Yesus ingin memulihkan kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin memberikan, Tuhan ingin melimpahi hati kita dengan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera, bukan dengan ketakutan. Sebaliknya, hati yang takut itu Tuhan ingin gantikan dengan damai sejahtera. Nah, sekarang kita bisa menguji hati kita, hidup kita masing-masing. Menguji pikiran, perasaan kita masing-masing. Apakah kondisi kehidupan kita hari-hari ini, apakah di tengah-tengah kondisi hidup kita seperti sekarang ini, kita masih memiliki damai sejahtera? Apakah di tengah-tengah
pandemi corona yang terjadi pada hari-hari ini, kita masih dilimpahi dengan damai sejahtera. Mungkin kita akan berkata, oh ya tidak bisa lah. Kita dihadapkan dengan situasi keadaan yang demikian. Mana bisa kita masih memiliki damai sejahtera? Bisa. Bisa. Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus pernah mengatakannya kepada para murid-murid ketika Tuhan Yesus masih ada dalam dunia melayani para murid. Dia berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Yesus yang diucapkan sebelum Yesus ditangkap, diadili, disalib. Dia berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berapa lama kita mengiring Tuhan? Berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Seharusnya situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita harus izinkan damai sejahtera Yesus memenuhi hati kita. Damai sejahtera yang tidak didasari dengan materi. Damai sejahtera yang tidak didasari dengan perkara-perkara dunia. Damai sejahtera yang tidak didasari dengan masalah-masalah dunia. Tidak. Damai sejahteraku sendiri, kata Yesus. Ya, kita harus mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini berpengaruh dalam hidup kita. Dan saya percaya juga berpengaruh dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita yang harus membayar angsuran, kita harus membayar biaya pendidikan, karena pekerjaan jadi lambat pergerakannya, semua terpengaruh. Semua terpengaruh. Akhirnya damai sejahtera itu tercabut dari hati kita. Damai sejahtera itu hilang dari pikiran dan perasaan kita. Diganti dengan ketakutan. Seperti para murid. Ketakutan yang menguasai hati mereka. Ketakutan, kegelisahan karena masalah-masalah yang menghantui kita. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Sebab itu pagi hari ini kita belajar, Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid untuk mencabut roh ketakutan. Untuk mencabut hati yang dipenuhi, dikuasai dengan ketakutan. Dan Yesus ganti dengan damai sejahtera. Kiranya pagi hari ini kebangkitan Yesus membawa sebuah pemulihan dalam hati kita. Siapapun saja. Kalau hari-hari ini kita dikuasai, dipenuhi dengan ketakutan, saya berdoa, saya berharap lewat firman Tuhan ini, firman Tuhan, Roh Kudus, memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Yang kedua, ayat yang ke-27, tadi kita sudah melihat, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yang kedua, keadaan dari para murid ini
adalah mereka tidak percaya, ragu-ragu, bimbang. Tapi Yesus berkata ini, Yesus menampakkan diri kepada para murid, khususnya kepada Thomas, ini tanganku, cucukkan jarimu di atas tanganku, ke dalam tanganku yang berlubang. Ini lambungku, cucukkan jarimu ke dalam lambungku yang berlubang. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Memang iman, percaya ini penting sekali dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang menakutkan, penting sekali. Dalam keadaan yang membelenggu, yang mengikat, yang mencekam, iman kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit itu penting sekali. Berbahaya bukan? Kalau keadaan sudah mencekam, keadaan sudah menekan, masalah bertubi-tubi, pergumulan banyak, lalu kita tidak percaya Yesus yang hidup, yang berkuasa menolong kita. Waduh, berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, Yesus yang bangkit itu sekarang dia menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri kepada kita melalui firman dan Roh Kudus untuk membuktikan, untuk memulihkan kehidupan kita. Jangan tidak percaya, tapi percayalah bahwa kita punya Yesus yang sudah mati, dia bangkit dan dia hidup. Sedangkan maut saja dia dapat kalahkan, apalagi hanya masalah-masalah yang kita takutkan. Masalah-masalah yang kita khawatirkan, yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Ada banyak kesaksian tentang perkara itu. Tapi mari bangun iman kita, jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Ayat 29, Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau pagi ini kita belum melihat solusi, jalan keluar, pertolongan belum kita lihat, siapa ya yang akan menolong aku untuk membayar angsuran, untuk membayar biaya pendidikan, untuk membayar biaya bulanan, listrik, telepon, air, untuk membiayai makan minumku. Siapa ya? Belum kita lihat. Tapi Tuhan katakan tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat, yang belum melihat, tapi percaya. Setiap kesempitan kita, pergumulan kita, jadikan kesempitan kita itu sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menolong kita. Caranya percaya. Caranya beriman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, dia berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Iman, percaya itu adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, ekonomi yang baik. Dasarnya apa? Aku percaya. Aku percaya itu dasarnya satu saat aku akan mengharapkan yang baik dalam hidupku. Itu dasarnya iman.
Tapi tidak hanya di situ saja. Tidak hanya dasarnya iman saja. Firman Tuhan katakan, dan bukti. Bukti. Apa yang kita harapkan, apa yang kita imani yang belum nampak itu akan menjadi kenyataan ketika kita beriman. Ketika kita beriman. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Buktinya apa? Buktinya bahwa apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Buktinya apa? Iman. Iman. Sebab itu Yesus katakan kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pagi hari ini, kiranya damai sejahtera dari Yesus itu akan memenuhi hati, pikiran, perasaan kita. Dan damai sejahtera itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Tidak sama. Tidak sama. Kalau pagi ini engkau masih mengukur damai sejahteramu dengan uang, ya sekarang kita evaluasi. Wah iya, berarti hidupku, damai sejahteraku masih tergantung kepada uang. Kalau engkau masih memiliki damai sejahtera karena pekerjaan yang baik, nah sekarang kita bisa evaluasi hidup rohani kita. Bagaimana? Apakah damai sejahtera kita itu tergantung karena pekerjaan? Ketika pekerjaan menjadi lambat, ketika pekerjaan jadi sepi, bagaimana damai sejahtera kita? Apakah kita masih damai? Apakah kita masih memiliki hati yang damai sejahtera? Kita bisa evaluasi. Dan ketika kita menemukan perkara itu, mari kita berdoa, Tuhan, limpahi aku dengan damai sejahtera. Dan bangun terus percaya. Jangan tidak percaya lagi. Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kami boleh kembali membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami mengakui banyak kali kami dikuasai, kami dicekam dengan ketakutan. Karena perubahan dari fasilitas duniawi. Karena perubahan dari material yang ada dalam hidup ini. Dan itu membuat kami jadi takut dan khawatir. Tapi pagi ini firman-Mu kembali mengajar kami. Kami dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan dengan ketakutan. Kami mau dikuasai dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau Yesus yang bangkit, Engkau Yesus yang hidup, dan kuasa-Mu tidak berubah. Kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu, kami tidak mau khawatir dengan kehidupan ini. Tapi kami mau percaya, kami mau membangun iman kami terus. Karena iman kami ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, yang kami cita-citakan. Dan iman kami itu adalah bukti dari semua yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saat mereka ada bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Jamah dan lawati kami. Engkau lihat hati kami, jamah kami. Biarlah ketakutan, kekhawatiran itu kami singkirkan. Dan kami izinkan damai sejahtera Yesus untuk membangun hidup kami. Iman kepada Yesus terus membangun kehidupan kami.
dan kami tahu ada kemenangan yang ajaib. Tolong anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tolong anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, karena kami yakin, kami percaya, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Yesus yang sama. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus saja. Akhirnya, saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan dalam Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semuanya, saat ini, besok, dan seterusnya, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupan pribadimu, diberkatilah setiap aktivitasmu, di rumah, di luar rumah, di dalam kota dan di luar kota. Apapun yang kau harapkan, Tuhan akan membuat menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan akan mewujudkan setiap apapun yang kau harapkan, yang kau imani, menjadi sebuah kenyataan yang ajaib, sehingga engkau memiliki pengalaman pribadi yang mulia bersama dengan Tuhan. Karena mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Jangan beri tempat kepada ketakutan dan kekhawatiran, tapi berikan tempat kepada damai sejahtera Yesus, dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami akhiri acara pada pagi ini dengan penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.